Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan Yesus, sekaligus sebagai Hari Anak Misioner Sedunia. Dalam Injil hari ini ada 3 jenis orang yang ditampilkan. Orang pertama adalah orang Majus, orang bijaksana. Ini adalah orang-orang cendekia yang mempelajari bintang-bintang seperti astronom modern. Ironisnya, mereka tidak punya alasan untuk mencari Yesus Kristus karena mereka bukan orang Yahudi. Orang kafir adalah orang kafir. Mereka tidak percaya kepada Allah yang kita kenal dari tulisan suci. Lalu mengapa para kafir ini mengikuti bintang sepanjang 1000 mil melintasi gurun? Bukan seseorang atau sesuatu yang memanggil mereka dari dalam hati mereka. Mereka dipanggil oleh Tuhan, dan semua yang mereka ingin lakukan adalah mengikuti bintang ke tempat Yesus berada. Saudara dan saudari, ketika mereka mencapai Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berbeda dari sebelumnya. Perjalanan mereka bukan sekedar perjalanan geografis, tetapi merupakan perjalanan menuju kekudusan. Lalu orang jenis kedua adalah Raja Herodes. Ironisnya, tujuan Herodes sama persis dengan tujuan orang-orang berhikmat tadi. Ia ingin menemukan Kristus. Dia berkata kepada orang Majus, "Pergilah dan carilah anak itu dengan tekun. Apabila kalian telah menemukan dia, bawalah kepada aku, agar aku juga dapat pergi dan melakukan penghormatan kepadanya." Kedengarannya hebat, tetapi ada satu perbedaan besar antara Herodes dan orang-orang Majus. Niat Herodes adalah jahat. Dia ingin menghancurkan bayi Yesus
dan tidak memuliakannya. Bagi Herodes, Yesus merupakan kendala yang harus disingkirkan karena Yesus mengancam kekuasaan dan pengaruh politik Herodes. Jadi komentar Herodes tampak mulia di permukaan, tetapi ia sebenarnya menyimpan rasa dengki yang sangat dalam. Saudara dan saudari, orang ketiga dalam Injil ini diwakili oleh penduduk setempat di Bethlehem. Telah dinubuatkan bahwa Mesias akan lahir di kota asal mereka, tetapi kurangnya kesadaran rohani dan sikap apatis membutakan mereka terhadap kebenaran ini. Sang Mesias berada tepat di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak memperhatikan atau menghargainya. Tiga sikap yang berbeda yang terdapat dalam Injil hari ini juga ada di dunia dewasa ini. Ada orang-orang bijaksana di zaman kita yang sangat terlibat dalam mengkhotbahkan Injil di rumah, tempat kerja, dan dimanapun mereka berada. Mereka khawatir mengenai perjalanan rohani mereka. Ada yang telah meninggalkan keamanan, ketenaran, puasa, dan kekayaan agar dapat mengikuti Kristus. Mereka adalah orang-orang yang ingin lebih sering menemukan Yesus setiap hari. Mereka menemukannya dalam misa, dalam sakramen, dalam doa pribadi, dan dalam orang-orang yang mereka temui. Saudara dan saudari, lalu ada juga para Herodes di dunia saat ini. Mereka mengklaim memiliki niat mulia, tetapi jauh di dalam hati mereka termotivasi oleh motif tersembunyi. Mereka cenderung bermuka dua. Mereka akan mengatakan hal-hal baik kepada kita ketika mereka berdiri tepat di depan kita, tetapi kemudian mereka akan pergi di belakang kita dan merusak reputasi kita seperti kertas melewati mesin penghancur kertas. Mereka seringkali dimotivasi oleh rasa iri hati. Mereka diam-diam berharap bahwa orang lain yang melakukan dengan baik akan mengalami semacam kemalangan, seperti gagal dalam suatu tugas atau tidak mendapatkan kenaikan jabatan. Saudara dan saudari terkasih, akhirnya kita mendapati orang-orang Kristen terbaptis zaman ini yang mengaku percaya kepada Kristus, namun mereka cenderung bertindak apatis terhadapnya. Mereka mungkin muncul di gereja 1 jam setiap minggu, tetapi hari-hari lainnya dalam minggu mereka bertindak seolah-olah Allah bukanlah prioritas penting dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Saudara dan saudari yang terkasih, mereka mungkin tahu tentang Yesus, tapi mereka tidak benar-benar mengenal Yesus. Allah dan agama telah menjadi sekadar tradisi budaya atau keluarga yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pergi Ekaristi dianggap sebagai sesuatu untuk mengecek daftar setiap minggu, seperti membeli bahan makanan atau membayar tagihan. Saudara dan saudari, 3 jenis orang membuat kehadiran mereka dikenal di perayaan Epifani ini, dan mereka juga hidup di dunia kita saat ini. Orang-orang bijak, Herodes, dan warga negara. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.